tetap setia. Ku mau senangkan hatinya. Oke Kak. Oke. Hidupku sekarang hanya bagimu Tuhan. Tak mau lagi lakukan yang jahat. Ku mau tetap setia. Ku mau senangkan hatinya. Hidupku sekarang menjadi miliknya, menjadi alat bagi kemuliaannya, melakukan semua perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir. Oke. Hidupku sekarang hanya bagimu Tuhan. Tak mau lagi lakukan yang jahat. Ku mau tetap setia. Ku mau senangkan hatinya. Hidupku sekarang menjadi miliknya, menjadi alat bagi kemuliaannya, melakukan semua perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir. Haleluya. Seru banget ya Kak. Ku sekarang menjadi miliknya, menjadi alat bagi kemuliaannya, melakukan semua perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir. Hidupku sekarang menjadi miliknya, menjadi alat bagi kemuliaannya, melakukan semua perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir, mengikut Tuhan sampai akhir, mengikut Tuhan sampai akhir. Yeay! Haleluya! Haleluya! Shalom semuanya. Shalom. Hari ini aku mau mengajak semua teman-teman untuk memuji Tuhan bersama-sama. Yeay! Nice banget ya. Mata Tuhan ada di segala tempat. Buat apa ya? Mengawasi orang jahat dan orang yang baik. Hati-hati dengan semua yang kau buat. Tuhan Yesus melihatmu. Ayo lakukan yang baik, ayo
semua yang kau lakukan. Jangan lakukan yang jahat, Jangan lakukan apa juga ya. jangan lakukan yang jelek, karena Tuhan melihat yang kau buat. Aku mau ajak adik-adik untuk semangat. Yeay. Nyanyi yang keras ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang yang baik. Hati-hati dengan semua yang kau buat. Tuhan Yesus melihatmu. Ayo lakukan yang baik, ayo lakukan yang benar, karena Tuhan melihat semua yang kau lakukan. Jangan lakukan yang jahat, jangan lakukan yang jelek, karena Tuhan melihat yang kau buat. Ayo lompat semuanya. Siap-siap nyanyinya kencang ya. Yuk tepuk tangannya. Ayo lakukan yang baik, ayo lakukan yang benar, karena Tuhan melihat semua yang kau lakukan. Jangan lakukan yang jahat, jangan lakukan yang jelek, karena Tuhan melihat yang kau buat. Ayo lakukan yang baik, ayo lakukan yang benar, karena Tuhan melihat semua yang kau lakukan. Jangan lakukan yang jahat, jangan lakukan yang jelek, karena Tuhan melihat yang kau buat. Karena Tuhan melihat yang kau buat. Karena Tuhan melihat yang kau buat. Yeay. Mari kita pujikan haleluya, oke? Haleluya. Adik-adik, yuk hari ini Kak Gisel mau ajak semuanya buat tutup matanya, lipat tangannya. Hari ini kita mau sembah Tuhan. Yuk nyanyikan lagu ini adik-adik. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu, dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Mau hidup seturut firman-Mu. Boleh sama-sama angkat kedua tangannya adik-adik. Mau selalu dekati hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Sekali lagi kita mau ulang dari awal, sama-sama angkat suara kalian. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu, dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Boleh sama-sama
mau ajak adik-adik semuanya, yuk kita minta Tuhan buat hadir di tengah-tengah kita. Yuk semuanya boleh tutup matanya, angkat kedua tangannya, kita mau fokus ke Tuhan adik-adik. Sama-sama katakan, ku mau hidup seturut firman-Mu, ku mau selalu dekat di hati-Mu, yang ku mau hanyalah menyerahkan-Mu, itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan Tuhan, sebenarnya kami mau mendengarkan firman Tuhan yang berikan kami Tuhan roh hikmat, wahyu dan pengertian Tuhan, supaya kami dapat memahami setiap isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua adik-adik yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik semua Joel Kids yang ada di rumah. Nah, jumpa lagi bersama Kak David di sini yang akan menemani adik-adik semua untuk memberitakan firman Tuhan. Udah siap semuanya belum? Yuk semuanya duduk dengan rapi. Boleh kakinya dilipat, tangannya dilipat. Adik-adik lihat gak? Nih, Kak David ada tampil beda nih di sini nih. Kalian bisa lihat gak? Wah, keren ya adik-adik ya. Kak David ada pakai apa ini ya? Kayak prajurit Romawi, betul tidak? Iya. Hari ini Kak David mau membawakan firman tentang ketopong keselamatan. Coba ulangi. Ketopong keselamatan. Nah, apa sih ketopong keselamatan itu? Nih Kak David tunjukin ya. Nih seperti yang Kak David pegang ini. Inilah ketopong keselamatan yang dimaksud. Ketopong itu apa? Ketopong itu adalah penutup kepala seperti helm adik-adik. Tapi ini terbuat dari besi yang dipakai oleh tentara Romawi waktu itu. Nah, besinya tebal sehingga tidak mudah kena oleh senjata lawan. Karena terbuat dari besi yang kuat sekali adik-adik. Hubungannya apa dengan firman Tuhan hari ini ialah kenapa kok disebut ketopong keselamatan? Bukan ketopong murah hati atau ketopong rendah hati, kekudusan. Kenapa kok hubungannya ketopong keselamatan? Adik-adik tahu nggak kenapa? Yuk simak baik-baik ya. Di dalam tubuh kita, organ yang paling vital itu ialah kepala kita dan organ jantung kita atau organ vital yang di dalam kita. Nah, ini mesti dilindungi adik-adik. Ketika tentara Romawi berperang, ini yang sangat dilindungi. Sehingga mereka memakai ketopong yang terbuat dari besi. Karena melindungi organ atau bagian tubuh seseorang yang paling vital. Maksudnya gimana? Organ yang kalau itu kena senjata musuh bisa menyebabkan kematian adik-adik. Nah, kenapa kok disebut ketopong keselamatan? Karena kita percaya ketopong keselamatan itu ialah keselamatan kita ini datangnya dari Tuhan. Dan itu bukan semoga atau kiranya. Keselamatan itu pasti datangnya dari Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Ikuti kata-kata David ya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Nah,
barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti tidak semoga ya kiranya, tapi enggak, tapi pasti. Nah, yuk kita mau buka ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik siapkan ya, boleh pakai gadget di rumah, boleh pakai Alkitab yang ada di rumah. Adik-adik boleh bawa, Kak David tunggu sebentar. Langsung dibuka di Perjanjian Baru. Sudah buka semuanya. Perjanjian Baru di Efesus 6. Efesus 6. Yuk dibuka yuk. Di Efesus 6 ayat yang ke-11. Yuk Kak David tunggu. Efesus 6 ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, sudah semuanya? Yuk kita mau baca sama-sama. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, di sini firman Tuhan dikatakan kenakanlah seluruh adik-adik. Bukan sebagian atau bukan cuma satu atau dua atau tiga. Tapi seluruh perlengkapan senjata Allah. Yaitu ada apa? Ada banyak adik-adik. Ada yang namanya ini yang pertama ketopong keselamatan. Ada yang namanya baju sirah keadilan. Nanti kalian baca di ayat bawahnya. Ada yang namanya perisai iman. Ada yang namanya kasut kerelaan. Ada yang namanya pedang roh. Dan itu masih banyak lagi. Tapi hari ini kita bahas tentang apa? Ketopong keselamatan. Yaitu apa? Keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu pasti adik-adik. Dan keselamatan kita itu diberikan kepada setiap kita yang percaya. Hanya kita yang berharap, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang berikutnya. Kalau Kak David pakai ketopong ini, yang dilindungi, yang kalian tampak ya, yang kalian tampak, yang dilindungi kepala Kak David nih. Terus tahu nggak adik-adik, yang dilindungi juga yang di dalamnya nih ada. Yang di dalamnya yang kalian nggak bisa lihat itu ada otaknya, ada pikirannya. Nah, ini maksudnya apa? Pikiran-pikiran kita hendaklah kita memikirkan yang baik. Yang pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tidak mau memikirkan yang gelisah, takut, atau memikirkan hal yang buruk yang akan terjadi, yang belum tentu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita akan memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara ilahi yang Tuhan berikan buat kita. Nah, adik-adik, pikiran kita hendaklah kita itu mendisiplin pikiran kita. Kalau si iblis mulai ganggu pikiran kita, menuduh kita padahal kita udah minta ampun, kita udah bertobat dari dosa kita, tapi datang suara si iblis, kemarin kamu mencontek tak? Tapi kalau adik-adik sudah bertobat, sudah minta ampun, sudah berbalik dari dosa adik-adik dan tidak mencontek lagi, adik-adik katakan, dalam nama Tuhan Yesus, enyahlah iblis, aku sudah diampuni, aku sudah dibenarkan, dan aku sudah bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku kenakan ketopong keselamatan. Keselamatanku, pikiranku dijagai, dilindungi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, seperti itu adik-adik senjata perang menggunakan ketopong keselamatan. Jadi setiap pikiran negatif, kecemasan, gelisah, ketakutan, kita mau usir oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Begitu juga dengan adik-adik ketika adik-adik sakit misalnya. Nah, adik-adik mungkin dengar takut karena sakit penyakit ini bisa berlarut-larut atau bisa membawa hal yang lebih buruk bahkan kematian. Tapi kita mau percaya oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Darah Tuhan Yesus berkuasa sehingga pikiran kita tetap berharap kepada
Tuhan Yesus. Pikiran ini meski kita isi dengan pengharapan yang benar adik-adik. Pengharapan akan Tuhan Yesus yang menolong, yang menyertai, yang memberkati dan menyembuhkan kita. Nah, berikut penjelasan ketopong keselamatan adik-adik. Yuk sekarang dibuka lagi di ayat yang terakhir, tetap sama di Efesus 6 ayat yang ke-16. David tunggu ya. Yuk dicek di bawahnya setelah ayat 11, ayat yang ke-16 ya. Sudah ketemu? Oke. Kita mau baca sama-sama ya. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, adik-adik, di sini dikatakan terimalah ketopong keselamatan. Jadi keselamatan kita ini diberikan kepada Tuhan Yesus. Karena kita ini orang yang berdosa, kita ini diberi anugerah. Kita tinggal percaya aja adik-adik kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan yang akan menyelamatkan kita, menolong kita dari segala hal, dari tipu muslihat iblis, dari dakwaan iblis. Kami percaya, kita percaya oleh kuasa darah Tuhan Yesus dan oleh namanya yang besar, Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan kita. Percaya adik-adik? Amin. Oke, Kak David sekarang mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Untuk kita tetap jangan ragu terhadap Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yuk sekarang dibuka tangannya. Kak David mau berdoa buat adik-adik di rumah. Tuhan Yesus, Kak David berdoa Tuhan buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Biar pikiran-pikiran negatif, tipu muslihat iblis dikalahkan Tuhan. Biar kami mengenakan pikiran Kristus Tuhan. Kami memikirkan yang baik, yang sedap, yang mulia. Memikirkan yang baik Tuhan, yang benar Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami mau baca firman Tuhan, biar itu masuk di pikiran kami dan di hati kami Tuhan. Yang menolong, menyelamatkan kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami terima ketopong keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Baik adik-adik, kita selesai dengan ibadah online hari ini. Kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau terima berkat yang terbaik? Katakan saya. Oke, yuk buka tangannya yang lebar-lebar. Lebih lebar lagi adik-adik. Kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan pesan Tuhan hari ini. Supaya kami percaya Tuhan, keselamatan hanya datang oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang berseru mengaku percaya dalam hatinya akan diselamatkan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesuslah satu-satunya penyelamat kami. Kami kenakan ketopong keselamatan Tuhan. Tuhan yang menjaga pikiran kami. Kami kenakan pikiran Kristus Tuhan. Kami mau buang segala pikiran kotor, pikiran jahat, dengki, iri hati Tuhan. Cemburu, apapun yang jahat yang dari iblis yang mau tanamkan dalam pikiran kami mau buang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat yang terbaik. Pergaulan kami dijagai Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa adik-adik.